I'tibar bin niyat li zakat huwa lil qalbi ka ghairiha. Yang menjadi patokan untuk masalah niat ketika bayar zakat adalah hati, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Cuma sering saya sampaikan bahwasanya mazhab Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan niat, melafalkan niat dalam rangka untuk mengokohkan yang apa di hati. Ya, ini pendapat mereka, tapi yang dirojikan oleh ulama yang lain tidak perlu, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semua sepakat bahwasanya yang menjadi patokan adalah yang di hati. Seandainya dia mengatakan ini untuk zakat, tapi hatinya niatnya untuk sedekah sunnah, maka yang menjadi patokan adalah di hati. Tapi menurut mazhab Syafi'i diucapkan, dilafalkan untuk menguatkan apa yang ada di hati. Sekarang kita bahas tentang kaifiyatu ada zakat, cara membayar zakat. Saya sudah ringkaskan bagian dari kitab Al-Mu'tamad ya, fil fiqh Syafi'i karya Al-Ustaz Dr. Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili ya. Jilid kedua mulai halaman 125 dan seterusnya. Ini penting bagaimana cara kita membayar zakat ya. Perhatikan situ saya sebutkan 2 poin. Yang pertama adalah niat. Kemudian zakat harus segera dibayarkan, tidak boleh diakhirkan. Adapun terkait dengan niat ya. Kenapa kita perlu berniat? Karena Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amalan tergantung daripada niat. Dan ada ibadah yang mirip dengan zakat seperti sedekah sunnah. Sedekah sunnah mirip dengan zakat. Kemudian bayar kafarah juga mirip dengan zakat. Maka perlu kita membedakan antara zakat dengan sedekah sunnah dengan bayar kafarah. Cara membedakannya lah dengan niat. Ya. Dan niat patokannya di hati ya. Ini bahkan dalam seluruh mazhab niat patokannya di hati. Saya bacakan perkataan penulis. Beliau berkata, "Wal i'tibar bin niyat li zakat huwa lil qalbi ka ghairiha." Yang menjadi patokan untuk masalah niat ketika bayar zakat adalah hati, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Cuma sering saya sampaikan bahwasanya mazhab Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan niat, melafalkan niat dalam rangka untuk mengokohkan yang apa di hati. Ya, ini pendapat mereka, tapi yang dirojikan oleh ulama yang lain tidak perlu, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semua sepakat bahwasanya yang menjadi patokan adalah yang di hati. Seandainya dia mengatakan ini untuk zakat, tapi hatinya niatnya untuk sedekah sunnah, maka yang menjadi patokan adalah di hati. Tapi menurut mazhab Syafi'i diucapkan, dilafalkan untuk menguatkan apa yang ada di hati. Jadi fungsinya adalah untuk membedakan antara zakat dengan sedekah sunnah atau kafarah dan yang lainnya. Nah, kapan kita berniat? Di sini ada 3. Pertama, di antaranya ketika menyerahkan ke mustahik. Kalau kita serahkan ke orang yang berhak menerima zakat, mustahik namanya yang berhak menerima zakat. Ada berapa mustahik? Ada 8 ya, yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Ketika memberikannya niatnya untuk zakat ya. Kalau dia niatkan untuk sedekah, untuk membantu bukan untuk zakat, maka tidak dianggap membayar zakat. Karena innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niat. Atau ketika memisahkan harta zakat dari yang lainnya. Misalnya dia punya harta, dia keluarkan dari ATM sekian, ini untuk bayar zakat. Ketika dia keluarkan untuk bayar zakat, itu juga sudah boleh, sudah sah. Meskipun ketika dia kasih, dia tidak niat lagi. Kenapa? Karena ketika dia keluarkan, dia sudah niatkan ini uang saya untuk bayar apa? Zakat. Atau dia punya emas 1 ton, dia keluarkan. Atau dia punya emas 1 kilo, dia keluarkan 2,5 berapa? 25 gram. Dia keluarkan untuk bayar zakat. Itu sudah cukup niat tersebut. Atau ketika dia menyerahkan zakat ke wakilnya, dia bilang, nih wakil saya, tolong bayarkan zakat. Ketika dia serahkan ke wakilnya, seperti ketika orang serahkan ke masjid, masjid menerima pembayaran zakat. Masjid fungsinya adalah sebagai wakala, sebagai wakil. Saya serahkan uang ke masjid, saya sudah niatkan bayar zakat. Sudah selesai, sudah cukup. Tinggal nanti wakil yang bertanggung jawab untuk apa? Membayar zakat. Atau boleh juga dia bilang, ini uang kamu urusin ya. Waktunya bayar zakat. Dia serahkan perwakilan secara mutlak. Nah, ketika itu yang berniat wakilnya. Dia bilang, ini saya pegang harta nih, kamu urusin. Kalau waktunya bayar zakat, bayar ya. Nah, berarti yang berniat siapa, Pak? Wakilnya. Perkaranya mudah insya Allah. Atau ketika dia menyerahkan kepada imam penguasa, misalnya mengambil uang diniatkan bayar zakat, atau petugas yang mengambil, wakilnya imam, petugas, as-su'at, ya, para penarik zakat, maka sudah cukup. Yang penting harus ada niat ketika membayar zakat. Dan yang jadi patokan adalah di hati. Paham perkara pertama? Paham ya masalah niat. Yang kedua, zakat menurut mazhab Syafi'i
wajib dibayarkan alal faur, yaitu segera, tidak boleh ditunda. Siapa yang menunda tanpa ada uzur maka dia berdosa, Taib, perhatikan, ada syarat-syaratnya, ya. Di antaranya syarat pertama agar wajib dibayar, pemilik tidak lagi disibukkan dengan ibadah atau kegiatan penting, seperti lagi sholat, lagi makan. Ya nanti habis makan baru bayar zakat. Jangan lagi makan terus bayar zakat. Atau lagi sholat bayar zakat nggak bisa. Ya berarti ditunda. Kenapa? Karena dia sedang apa? Sholat. Habis sholat baru bayar zakat. Atau dengan syarat yang berikutnya, yang kedua, pemilik harta memungkinkan baginya untuk mengeluarkan zakat. Seperti hartanya lagi sama dia, dia mungkin untuk keluarkan zakat. Tapi kalau hartanya ada di kota lain, ya tertunda, nggak apa-apa. Dia menunda karena ada uzur, dia tidak berdosa. Tapi kalau hartanya lagi sama dia, maka dia wajib untuk segera membayar. Tapi kalau ada uzur, seperti contohnya hartanya di kota lain, maka dia harus butuh hartanya didatangkan dulu baru dia bayar. Ini ada uzur. Atau hartanya menjadi piutang dia, orang lagi pinjam uang sama dia, hartanya ada pada orang lain, dia tidak bisa bayar kecuali diterima uang tersebut. Kecuali kata mazhab Syafi'i, kecuali kau punya uang selain uang tadi, kau boleh bayar dengan uang yang kontan milikmu, mewakili harta piutang yang kau miliki. Ya. Dan tidak boleh seorang menunda pembayaran zakat, tidak boleh, hukumnya haram, ya. Kalau tanpa ada uzur. Kenapa? Karena menunda pembayaran zakat berarti menunda harta milik orang lain. Para mustahikin, orang miskin, fakir, semua mereka butuh uang, butuh zakat mereka. Kamu tahan-tahan, berarti kamu menahan hak orang. Dan hukumnya menahan hak orang lain adalah hukumnya haram. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi zakat nggak boleh ditunda-tunda. Ya. Nanti aja lah 5 bulan lagi, 6 bulan enggak. Ini harta bukan milik kamu. Ini harta milik mustahiqin. Al-asnaf as-samaniyah, 8 golongan. Maka kau tidak boleh tunda, kau harus segera memberikan harta tersebut karena itu harta milik mereka. Atau dia boleh menunda di antaranya, ya. Atau maksudnya dia wajib menunda jika yang mau menerima zakat hadir. Mustahiknya hadir. Kalau mustahiknya nggak ada, gimana dia mau bayar? Atau imamnya hadir, atau penguasa, atau petugas penarik zakat hadir, maka dia wajib untuk membayar. Dia tidak boleh menunda. Ya, tidak mungkin dia bayar zakat tanpa ada yang menerima. Bayar zakat itu harus ada yang mengeluarkan dan ada yang menerima. Nah, kalau bayar zakat nggak ada yang menerima, gimana mau bayar zakat? Mustahiknya nggak ada. Ya, kalau mustahiknya lagi nggak ada, dia boleh menunda sampai ada mustahik. Sampai ada mustahik baru dia bayar zakat. Sampai dia bayar zakat. Karena bayar zakat itu harus ada yang memberi dan harus ada yang menerima. Makanya pendapat yang benar, misalnya ada orang si A memberi piutang kepada si B. Si B punya utang pada si A. Kemudian si A wajib bayar zakat. Misalnya zakat dia ternyata 100 juta. Kemudian si B ini punya utang sama dia, misalnya 200 juta. 200 juta. Maka tidak boleh dia mengatakan, si A punya piutang berapa? 100 juta. Si B punya utang kepada si A berapa? 200 juta. Maka tidak boleh si A mengatakan, wahai B, dia mengatakan, sudah kau bayar 100 jutanya, saya sudah zakat. Karena kau berhutang, saya bayar apa? Saya potong-potong zakat saya. Ini nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada pengeluar dan tidak ada penerima. Tidak boleh otomatis demikian, nggak boleh. Terus bagaimana? Ya kamu bayar zakat, kasih zakat sama dia. Kasih uang sama dia. Kalau dia mau kembalikan utangmu, ya terserah dia. Kamu kasih dia uang, belum tentu dia bayar utangmu. Tapi kau potong otomatis nggak boleh. Karena dalam zakat harus ada pemberi dan harus ada penerima. Karena saya sering ditanya seperti itu, orang punya utang sama saya, ini bayar zakat, daripada saya kasih fakir miskin, mending saya potong utang saya. Itu namanya kamu mikir gimana utangmu cepat lunas. Dengan uang zakatmu, nggak boleh. Karena zakat harus ada pemberi, harus ada apa? Penerima. Baik, apa dampaknya jika tidak dampak jika mengakhirkan zakat tanpa uzur, apa dampaknya? Dampaknya pertama dosa, asim, dosa. Yang kedua dhamin, bertanggung jawab. Seorang kalau dia mau bayar zakat, dia sudah siapkan uang zakat, kemudian dia nunggu orang, kok belum hadir orang yang mau terima zakat, tahu-tahu hartanya dicuri. Uang zakatnya, dia tidak bertanggung jawab karena dia amin. Dia amanah. Dia sudah mau bayar tapi petugas zakat tidak datang, tahu-tahu zakatnya dicuri, selesai. Dia tidak perlu membayar zakat. Paham? Seperti itu, ya. Atau dia sudah kasih sama wakilnya dan wakilnya sudah simpan baik-baik, tahu-tahu dicuri. Dia tidak perlu bayar lagi. Karena dia sudah menjalankan yang seharusnya. Tetapi kalau dia menunda tanpa uzur,
maka dia terkena dua dampak. Pertama, dia berdosa karena dia menahan harta orang yang memerlukan. Itu bukan hak kamu lagi. Kalau sudah waktunya bayar zakat itu hak orang. Yang kedua, kalau harta itu hilang karena dia menunda, dia harus bertanggung jawab. Maka dia berubah dari al-amanah menjadi yadu ad-dhaman. Tadinya kepercayaan, yang kedua menjadi penanggung jawab. Artinya kalau hilang dia harus bayar lagi. Dia harus bayar lagi. Ini contoh seperti kalau kita kasih barang antara wadiah dengan hutang. Kalau saya kasih wadiah sama antum, ini uang 100 juta, tolong simpan ya, jaga ya. Nah, itu namanya wadiah. Antum simpan, antum namanya yadul amanah. Artinya antum kalau sudah simpan baik-baik, tahu-tahu ada perampok masuk ke rumah curi uang tersebut, antum nggak bertanggung jawab. Karena tugas antum adalah amanah menjaga uang tersebut. Karena uang ini adalah wadiah, titipan. Lain halnya ketika antum kalau pinjam uang dari saya kasih pinjam uang 100 juta sebagai utang dari saya dan utang kepada saya, maka apapun yang terjadi, tahu-tahu uangnya dicuri oleh perampok, nggak ada urusan, kamu harus bayar 100 juta karena kamu dhamin. Yadud dhamin. Ya, jadi beda antara al-amin sama ad-dhamin, ya. Yadul amanah dengan yadud dhaman berbeda. Paham atau tidak? Paham ya. Sama dengan orang kalau bayar zakat. Kalau ternyata dia nunda-nunda, zakatnya hilang, maka dia harus bertanggung jawab karena itu sama dengan memegang harta orang lain. Kamu tidak segera berikan, terus dicuri, ya kamu harus kembalikan harta tersebut. Karena itu harta bukan milikmu lagi, tapi harta para mustahiqin. Paham sampai di sini? Jadi harus ada niat dan harta harus segera dibayarkan, tidak boleh ditunda-tunda. Oleh karenanya, para jum'iyah, orang-orang yang menerima uang zakat, dia nggak boleh tunda-tunda. Dia harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bahkan penulis dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji agak kencang. Al-Fiqhul Manhaji, 3 penulis Fiqhul Manhaji ini, kan saya sering pakai 2 buku. Ini pertama buku Al-Mu'tamad, satunya Al-Fiqhul Manhaji, yang penulisnya 3 orang. Mereka penulis itu mengatakan, ini peringatan bagi orang-orang yang Jum'iyah Khairiyah, yayasan-yayasan yang menerima uang zakat, maka mereka tidak boleh tahan-tahan. Dan mereka tidak boleh memberikan bulanan, nggak boleh. Kasih saja. Selama orang itu amanah, yang menerima zakat, kemudian dia maksudnya dia bukan orang gila, dia bukan orang tidak tahu pegang uang. Kasih aja, kasih uang dia zakat setahun. Dengan harapan dia bisa ngolah uang tersebut dan kemudian di kemudian hari tidak lagi jadi penerima zakat, bahkan dia membayar apa? Zakat. Ini pendapat 3 penulis tersebut. Melarang menunda-nunda pembayaran uang zakat. Dan seorang boleh dikasih zakat, seperti saya katakan pada pertemuan lalu, seorang mustahik, misalnya fakir, boleh diberikan zakatnya kebutuhannya selama setahun. Paham? Misalnya dia sebulan butuh uang 1 juta, langsung kasih 12 juta. Oh, dia mau jual gorengan, dia mau jual es campur, dia mau jual apa kek, terserah ya. Kalau ternyata dia habiskan, ya itu bukan tanggung jawab kita ya. Ini pendapat mereka. Ini dalam rangka untuk menegaskan bahwasanya segera memberikan uang zakat. Tentunya kita panggil orang tersebut, kita kasih arahan, ini ada zakat kamu ya, kamu harus mengolahnya dengan baik, gunakan dengan baik ya. Ya seperti itu.